ketika diterapkan itu melanggar ataupun tidak setuju, suatu daerah itu tidak setuju semua, boleh dibatalkan. Tapi ketika ditetapkan tidak ada keberatan, salahnya di mana? Oke, baik. Ini saya terangkan ini untuk Anda ketahui bagaimana jalur dan seluk-beluk perwujudan undang-undang syariat Islam. Ini tolong Anda catat, mungkin Anda perlu rekam, jangan salah Anda mengerti nanti agar yang di bawah bisa mendengar. Perlu Anda mengerti dulu apa sih syarat-syarat yang harus mutlak dipenuhi agar undang-undang syariat Islam itu terwujud. Yang pertama, harus ada sejumlah kaum ulama yang jahat dalam beragama. Itu harus ada, mutlak ada. Sebagai syarat untuk mewujudkan undang-undang syariat Islam. Itu satu. Kemudian yang kedua, harus ada sejumlah tokoh masyarakat sebagai badan legislatif yang ditunjukkan oleh masyarakat itu sendiri untuk menjadi kepala masyarakat di kampung, atau kepala camat atau camat yang jadi kemudian kepala provinsi dan gubernur dan lain-lain dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, harus ada masyarakat itu sendiri yang memang jahat demi agama, yang menjagokan kaum ulama-ulama yang punya mental-mental mafia, termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang mereka jagokan sebagai badan legislatif. Nah, ketika masyarakat harus ada sekelompok kaum muslimin dan muslimat yang punya mental-mental mafia dalam beragama. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, harus ada seorang nabi, dalam hal ini Nabi M, Mr. M, yang memang punya mental-mental munafik dalam beragama, yang jahat sama jahat, yang punya mental ini ya, mental munafik dan anarkis dalam beragama. Nah, ketika ada nabi yang demikian, yang ditujukan atau yang diyakini oleh kaum ulama, harus ada satu lagi, yang kelima, harus ada Allah sebagai Tuhan yang gagal paham terhadap prinsip-prinsip alam. Nah, tanpa salah satu komponen tersebut, maka tidak mungkin terwujudnya yang namanya undang-undang syariat Islam. Jadi untuk membentukkan syariat Islam yang seperti Anda ketahui sekarang, itu harus ketika komponen tersebut harus ada. Jadi syariat Islam, undang-undang syariat Islam itu tidak lebih daripada sebuah hasil daripada sekelompok kaum ulama dan masyarakat dan tokoh masyarakat, dan termasuk nabi di situ yang diyakinkan yang memang jahat demi kejahatan dalam beragama atas nama Tuhan. Nah, itu. Jadi kalau ada sebuah undang-undang yang sudah diterima oleh masyarakat, yang mereka gunakan sebagai peraturan umum, perlu Anda ketahui bahwasanya syariat Islam itu memang ternyata bukan buah kepada untuk pembentukan akhlak. Ternyata syariat Islam itu poros orientasinya itu untuk mengancam, menjajah mental masyarakat itu sendiri. Korban yang pertama adalah orang Islam itu sendiri. Nah, itu yang perlu Anda mengerti. Nah, jadi perlu Anda pelajari udah. pembentukan syariat Ketika Islam. orang bersalah, untuk memenuhi efek jerah apa yang kita beri? Kalau tidak sebuah hukum, coba. Nah, perlu Anda tahu bahwasanya Enggak, jawab aja. Ketika kita bersalah, untuk membuat efek jerah, apakah tidak relevan kita kalau kita beri hukum? persoalan spiritualitas itu bukan hak suatu negara atau pemerintah. Nah, coba Anda perhatikan kenapa Al-Quran menolak Nabi Muhammad dalam beragama. Karena Nggak nyambung, Pak Cakra. Pak Cakra, tolong jawab pertanyaan saya. Ketika kita bersalah dalam suatu negara ataupun sebuah organisasi, apakah tidak berhak kita menerima sanksi hukuman itu? Apakah kita menjadikan pembiaran? Kalau tidak ada ketetapan hukum, coba jelaskan. Gimana? Apakah kita layak hidup sebagai binatang tidak ada hukum? Coba Anda jelaskan. Sekarang kita bicara hukum dulu ya, karena Anda menyebutkan hukum. Mari kita sebutkan satu-satu persoalan hukum. Hukum wajib jilbab kepada wanita. Apa urusan kaum ulama mewajibkan dan menjerakan kaum wanita yang tidak pakai jilbab? Ada persoalan apa di situ? Kalau kaum ulama ini cukup Pak Cakra, di mana orang tidak berjilbab di daerah seperti Jakarta di penjara? Ada nggak?
Ada Karena nggak? tidak ada syariat Islam. Kalau di Aceh, di tempat-tempat yang Kenapa? ada sebentar. Gini, Saya, Anda kan menarasikan ketika orang tidak berjilbab masuk penjara, adakah di Jakarta itu gara-gara jilbab orang masuk penjara? Ada enggak? karena di Berarti Jakarta, Anda karena narasi di Jakarta, kosong. Di karena Aceh aja sebentar, nggak ada, Pak. sebentar dulu. Ini saya terangkan ini. Karena di Jakarta masih ada hukum positif yang tidak bisa dilanggar oleh masyarakat. Tetapi kalau Berarti sebuah narasi daerah yang sudah Anda ada syariat Islam, gugur. sebentar dulu. Enggak, narasi Coba Anda dulu. gugur. Sebentar dulu. Di daerah-daerah ada negara-negara yang sudah ada syariat Islam seperti di Iran ya. Itu orang wanita yang tidak pakai jilbab itu nyawa menghadapi kehilangan nyawa. Jadi itu salah satu. Kemudian yang misalkan di Aceh, orang yang buka warung di siang hari itu alat-alat masaknya disita. Ada urusan apa kalau ulama ini mengajarkan Islam itu Nggak usah rahmatan lil Anda pikir alamin? secara umum. Bulan puasa, betul. Anda kan secara umum Anda tafsirkan, tidak ada menjelaskan poin-poinnya. Anda menggiring secara umum, buka, ditangkap. Tapi kan ada batasannya, yang aturan yang sudah ketetapan suatu daerah, bulan puasa. Karena namanya syariat Islam, itu Anda tidak mendasar. Oke, ini saya tunjukkan tadi. Anda tahu nggak syariat Islam? Tadi sudah saya terangkan apa sih unsur-unsur hingga terbentuknya syariat Islam. Syariat Islam itu untuk Anda ketahui tidak lebih daripada hukum-hukum kezaliman terhadap orang Islam itu sendiri. Makanya kalau Anda tegakkan syariat Islam, maka yang Anda tunjukkan adalah nabi-nabi yang munafik yang Anda yakini. Nggak Kan usah itu. jauh-jauh framing ke sana. Pertanyaan saya, Pak Cakra, apakah tidak relevan ketika orang bersalah ditegakkan hukum? Oke. Seorang muslim, teman-teman, harusnya kita juga nggak boleh munafik. Artinya kita banyak sekali melihat hadis-hadis bahwa dari mulai hadis muslim 2000 ya, 2167. Nggak usah bicara kitab-kitab nanti Ya, Anda justru kita harus nanti ada nggak usah jauh ke rujuannya, sana. ya, ada Nggak usah jauh dulu ke dasar-dasarnya. sana. Oke, kalau Pak Anda Jafar hanya bisa purata diskusi, hadis. Pak Jafar di bawah Kami aja. percaya hadis itu mana yang Silakan. bisa kita pakai, mana yang tidak. Oke, Nggak usah silakan ke Pak. sana, nggak usah terlalu jauh. Nah, terus mau kemana Pak? Ya Mau ini kita narasi lihat framing tahu. Sebentar. Maka Nggak saya framing. tanyakan, Tapi kalau apakah seandainya manusia kita, ini sebentar ketika Pak bersalah Jafar, tidak gantian. ada ketetapan hukum? Sebentar Pak Jafar, kalau nggak Ngapain bisa jauh-jauh diskusi ke hadis baik, Anda? Pak Jafar turun. Saya turunkan. Pak Ya Jafar. turunkan binatang. Oke, Kak Putri tolong turunkan ya. Karena nggak bisa diskusi dengan baik. Ya. Oke, kalau seandainya kita mau jujur, kita juga nggak bisa menolak hadis-hadis. Makanya dari awal Pak Cakra membawa dasar-dasar itu. Ya, oke, kita nggak mau bicara hadis, tetapi ada nggak di dalam Al-Quran? Ada banyak. At-Taubah 29, At-Taubah 123, Al-Anfal 12, ya, At-Tahrim ayat 9. Itu ayat-ayat memaksa bahwa rahmatan lil alamin itu nggak bisa. Kalau kita mau lebih jauh lagi, kita sama-sama belajar apakah dulu masuk Islam ke Mekah itu melalui rahmatan lil alamin? Tentu tidak, karena terjadi perang Fathul Mekah. Dari sana mulai kolaborasi sampai ke Irak, Suriah, terus sampai ke Persia. Dari Persia masuk ke mana? Ke Roma. Yerusalem dulu terus sampai ke Roma. Itu kita nggak bisa bantah itu. Ya, maka di dalam surat An-Nisa ayat yang surat An-Nisa 24 terjadi juga hukum kawin mut'ah di sana. Kenapa? Karena pada saat mujahidin berperang di sana, mereka jauh dari anak istrinya. Ini nggak bisa kita tolak. Baik di dalam Al-Qur'an ada, ya, bahwa orang yang tidak menerima Islam putus lehernya, putus kedua tangannya. Al-Anfal ayat 12. Nggak bisa kita juga tolak. Kemudian orang yang tidak mengakui Islam dan Rasulnya apa? Sehingga mereka bayar jizyah. Di mana ayatnya Pak Said? Atau ayat 29. Kalau kita mau berbicara jujur di dalam Al-Quran ada jelas. Kalau kita berbicara hadis banyak. Contoh saya katakan di dalam An-Nisa 86, apabila kamu dihormati, maka balaslah penghormatan itu dengan serupa. Ini Allah yang memerintahkan. Tetapi riwayat Muslim 2167, justru kalau kita mengucapkan salam kepada orang kafir nggak boleh. Bahkan desaklah mereka ke jalan sempit. Inilah ujaran-ujaran atau ideologi-ideologi terhadap orang-orang di luar non-Islam. Ya, non-Islam. Ya, saya tanda kutip di sini adalah orang-orang kafir. Ya,
Ini kita nggak bisa pungkiri sebagai seorang Islam, kita sudah ditanamkan ideologi itu dari anti produk orang kafir. Saya rasa bukan rahasia umum, ya. Dan ini bukan suatu framing, ini fakta di lapangan ya, membenci orang kafir ya, anti produknya, ya mau gimana lagi? Apa yang dikatakan oleh Pak Cakra rahmatalil alamin enggak, dan sampai saat ini kita nggak ada kebebasan. Kalau bukan karena undang-undang yang mengatur di dalam negara, kita nggak bisa beragama dengan benar di Indonesia ini. Cuman untungnya di Indonesia ini ada yang mengatur kebebasan dalam beragama, ini poinnya. Ya, maka kalau kita lihat sampai saat ini banyak di tempat saya, ya di tempat saya tuh nggak bisa mendirikan gereja dengan benar, diseruduk. Siapa yang nyeruduk? Orang-orang pesantren, orang-orang ulama yang menentang, padahal surat-suratnya jelas. Kenapa anti sekali? Karena memang sudah ditanamkan ideologi ini dan kita nggak bisa menolak ini, gitu loh. Ya, nggak bisa menolak ini. Contoh yang Pak Cakra sampaikan di Aceh ini bukan rahasia umum, teman-teman. Orang perempuan yang nggak pakai jilbab itu mendapatkan hukuman apa, Pak Cakra? Cambuk bukan? Saya tanya. Ya. Dicambuk mereka orang yang nggak berhijab. Artinya bahwa memang ini ditanamkan dan orang yang melanggar mereka dapat konsekuensi dari itu. Jadi di situ tidak ada kebebasan di dalam pemeluk agama, baik di dalam golongannya sendiri maupun di luar golongannya sendiri. Ya saya rasa itu cukup. Itu ayatnya jelas. Ya, saya tegaskan ya. Ya silakan teman-teman. Ya. Izin ya, hormat ya. Abang Host, terima kasih. Saya ada di room ini ya. Saya suka sekali dengan Abang Cakra ini. Ilmunya tinggi banget loh. Dan menjelaskan cukup detail banget ya. Saya secara pribadi, saya Protestan ya, izin ya. Saya dari Kota Kupang, NTT. Ya, salam kenal Pak, salam kenal. Salam, hormat diberi. Salam, Tuhan memberkati kota semua dalam ini ya. Jam berapa ini Pak? Kita bersaudara semua lah. Berbeda dalam keimanan, tapi kita bersaudara semua ya. Ujungnya itu. Bahwa kita semua atas seizin pemilik hidup ini kita ada di dunia ini ya. Kan tidak mungkin Allah kita berbeda loh. Memangnya manusianya Abang Cakra yang ada di dunia, apakah Allah itu yang satu Allah A, terus aku Allah B, kan gak mungkin loh. Menerjemahkan dalam keimanan berbeda. Tapi dalam praktek keimanan ya itu sudah nanti jadi soal banyak ya. Ceritanya berat banget. Tapi ada beberapa hal yang saya begini ya. Saya begini ya. Yang pertama kalau saya pribadi mengimani secara kekristenan bahwa memang juru selamat itu Tuhan Yesus sendiri ya. Protestan ya. Konsep begini dan seterusnya. Dan saya mau bertanya, ada hal yang prinsip begini ya. Dalam surah At-Tahrim ayat 1 itu, bahwa apa yang sudah dihalalkan Allah diharamkan oleh Muhammad untuk kepentingan istri-istrinya. Jadi saya bertanya, sebenarnya siapa yang paling berkuasa loh? Padahal itu firman Allah loh. Saya bertanya ke Bang Cakra itu dulu, sebelum sampai ke jilbab nanti ya. Makasih. Iya. Ya, itu bab At-Tahrim yang menunjukkan atau tafsiran yang kita dapat baik itu dari hadis atau dari Ibnu Katsir dan lain-lain, itu menunjukkan Allah itu di bawah kuasa Muhammad. Oh iya. Gitu, ya. Iya. Betul, Ya. ya betul ya. Saya pikir memang aneh ya. Di satu pihak kan ini firman Allah loh, firman Allah. Ngapain kok ada proses nego lagi sama Allah itu sendiri? Ya. Padahal di pihak lain Allah itu dia perintah apa kita harus ikut loh, betul ya. Perintah Allah kan jangan membunuh. Praktek dalam kehidupan nyata walaupun tidak ditulis tapi pembunuhan terjadi di sana sini ya, sesama manusia ya. Ya. Tapi kenapa itu ditulis secara detail dalam Quran itu? Itu yang kita bertanya. Berarti ada negosiasi, ada tawar-menawar. Apa firman Allah itu ditulis dalam Quran loh. Itu saya persoalkan itu. Itu yang pertama ya. Yang berikut dalam surat As-Zukhruf ayat 61 ya. Ayat 61 itu bahwa pertanda hari kiamat itu kan Isya, dan jalan yang lurus itu adalah Isya ya. Terus yang berikut dalam hadis Muslim 220, hakim yang adil kan Isya juga. Sering saya sempat diskusi sampai dengan salah satu dosen ya, dokter Bakir ya.
orang Malaysia yang ngajar di salah satu universitas di Istanbul, filsafat Islam. Saya pertanyakan itu. Dan saya masih bertanya-tanya lah, bahwa kalau dikaitkan dengan kekristenan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun